Yang kemarin kurang dijelaskan, mukama itu adalah seseorang yang memang sudah ma'rifatullah, dekat dengan Allah. Hatinya selalu terpaut dengan Allah, mulutnya selalu zikir kepada Allah. Ketika ditanya tentang persoalan, dia memberikan solusi dan juga memberikan sebuah ketenangan. Jadi ahli di bidang agama dan juga membawa ketenangan ketika umat menanyakan sesuatu hal. Jadi lain memperkeruh suasana ya. Ketika ada orang ribut, laporan ke agama. Kalau agama anu bener banyak, geus belakang minggu mesti bisa sampai. Ya, yang keuntungan, ya, itu sebagai istighfar baik. Ya. Jadi kita anu disebut orang yang bijaksana. Jadi pula ketika ayat jelmaan curhat, dia kurang ribut, Gus jeung saja itu emangnya begitu. Berarti karena ngomong orang di lain utama. Ya disebut bukan ya, ketika ada orang yang bertanya, dia jawab, memberikan solusi dan juga membawa ketenangan hati. Ya. Jadi antara perkataan dan juga perbuatan itu selalu sama, selalu seiring. Nah, itulah orang utama. Al-awliya yaitu adalah para awliya, para wali yang sudah dekat dengan Allah. Ya. Sholatnya juga sudah dijaga oleh Allah. Apa katanya? La tahkiru quluba as-sigor. Bahwa para hukama ini memberikan sebuah wajangan kepada kita, la tahkiru, janganlah kita meremehkan ad-dunuba, yaitu dosa-dosa as-sigor yang kecil. Jadi kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa yang kecil, apalagi la taquluha singgono, sampai menyangka bahwa itu benar-benar kecil. Nah, tak dalam kehidupan orang setiap hari dosa kecil. Contoh, ketika habis selesai sholat Jumat, kata khotib, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Pas keluar, cek khotib tadi ngomong, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Kalau sedang batu, anu bagus dicopot, anu jangan dikorek tinggal Jadi sebenarnya lain gitunya. Ayat khotib benar, tinggalkan yang buruk, maksudnya sesuatu yang memang mendekatkan kita kepada jalan yang jelek atau menuju jalan neraka. Jadi letik memang kurang ala sedap, atau misalnya dia ketika orang datang ke luar masjid selalu berdoa, make anu baru selalu apa ya lagi. Ya, lah ieu mah ganti ieu jadi cek satu, eta mah cek mana gitu nya. Ya kan selalu batur lain hak. Urang lebih baik urang nyek. Waduh mahal. Oh, mahal gitu. Bukan pulang ke Dumal. Pulang ke Dumal. Ya. Memang kelihatan kan letiknya sepelenya. Mahalnya ini. Sedang kurang lengit, kurang nyapat anu ayam ini masih pulang. Lain hak kurang masalahnya. Ya. Karena memang barang yang hilang atau barang temuan itu harus ditemukan selama 1 tahun. Dan apabila memang kita pakai itu sudah berarti nanti kalau sudah sampai rumah kembalikan lagi sebenarnya. Itu mah tidak tahu. Jadi ulang dimiliki. Nah, kelihatannya sepelenya. Nah, jadi itu sudah disebut apa? Al-bas dosa-dosa mati. Kemudian naulika masih bapak kurang ternyangka ketika di rumah loba sampah bekas lauk misalnya, bekas kertas, loba di mana tadi aku gini loba katanya kan tadi
Dicerah jalan mana iya, benar berjalan. Tetapi kalau kita mau buang sampah, maka harus kepada tempatnya. Ya ulang batu main tanam batu, katanya. Itu disebut nama kayak kurang dosa itu. Pada detiknya. Nah, kelihatannya sepele kan cuma bikin sampah itu, dia mau naon jangan dicek sama mau naon gitu ya. Kurang nilai ya. Enteng anggap nang entengnya. Jelema ciluk ke kiri ciluk ke kanan. Sepasik lama-lama jadi gunung. Sudah mengadakan pemungutan sampahnya kalau entengnya tinggal dibayar aja. Alhamdulillah jadi gede-gede apa sananya. Rasanya sebulan kan seberapa? Akhirnya saya biasa nguruk empang itu air alhamdulillah tak pas daikeun mah nya aya Pak RT anu mengutan sampah. Cuma memang terkadang di urangna sampah tapi digabus maksudnya dipilah. Jadi ketika kita mau membuang sampah kalau memang itu adalah pecahan beling maka lebih baik dibungkus dan diberi merek awas pecahan beling. Khawatir naon ketika dipungut oleh petugas sampah ini akan membahayakan yang mengambil sampah. Nah itu pun sarua. Adzunuba asiko dosa kecil kene. Berarti kan orang membahayakan orang lain. Jadi bekas beling, bekas piring, ya. Nah kemudian orang dibungkus rapi, dibeda baca supaya tahu bahwa ini adalah sampah yang berbahaya. Nah, jadi kurang jadi latah jangan kita meremehkan hal-hal semacam itu. Memang dianggapnya kecil lah kenal itunya. Kemudian ketika kita kayak paku di jalan, ya kurang dianggap baik. Kakak juga kena motor, kena motor. Sarapa gitu kayaknya. Nah, atau misalkan orang nginjem helm, ya, terus nginjem helm, sangat nganterkeun, ya, kan biasanya gitu tak, pakai baik, ya, tasok kena kelamaan, nah, eta pun sama menunda dan juga kita tidak aman. Jadi ya memang dianggap kita remeh. Nah, karena naon bersih khawatir terlifa innaha tatasamahu minha. Karena bisa jadi dari dosa-dosa yang kecil itu akan muncul ad-dzunubun tiba dosa-dosa yang besar. Jadi pada dasarnya tidak ada dosa yang kecil kalau memang dilakukan setiap hari maka itu akan menjadi dosa yang besar. Tidak ada dosa yang besar kecuali kalau kita selalu istighfar dan memohon taubat kepada Allah, insya Allah itu semua akan diampuni. Jadi misalnya adiklah kita dosa detik terus itu ngomong baru sekali-kali ya, terus sekali-kali. Ya, isu sekali, berat sekali, penting sekali. Ya, sekarang itu dikali sebulan. Ya, jadi makanya para ulama ini mewanti ya latah ilu. Janganlah kalian meremehkan atubas silo dosa-dosa yang kecil. Fa innaha tatasamahu minha, karena dari dosa yang kecil yang kita anggap remeh, yang kita anggap biasa, adzunubul kibar itu akan menjadi dosa-dosa yang besar. Jadi konsekuensinya ulang janganlah kita menganggap remeh sesuatu yang kecil, karena dari kecil itu semuanya akan menjadi besar. Coba kurang bayangkan kalau rumah ada yang kebakaran, dari api besar apa api kecil coba? Api kecil. Api letik KBG. Misalnya dari puntung rokoknya, dari kemasan komporna letik tapi pohon bisa terjadi dari sesuatu yang kecil. Ketika di lautan misalkan kemudian perahunya terbalik bukan karena diterpa oleh badai tsunami, akan tetapi karena bocor kecil juga perahu akan terbalik.
kehilangan kendaraan. Ya, jadi memang sesuatu yang kecil itu jangan sampai kita anggap remeh. Ya, masalah remeh bisa jadi kejo, padahal itu kan remeh padahal mah bisa jadi kejo. Jadi ada masalah remeh mah geus diokkeun. Kata orang bijak, kalau memang ada permasalahan, ayo kita selesaikan. Kalau dia marah sama kita jangan marah lagi. Nah, memang gampang ngomong mah, tapi memang laksanakan rada hese. Tapi lebih mulia kalau kita memohon maaf lebih duluan atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak ada sesuatu dosa yang kecil apabila memang dilakukan tiap hari, maka itu akan menjadi dosa yang besar. Jadi jangan dianggap bahwa sesuatu yang memang melanggar syariat itu pun sama mengandung dosa yang kecil, maka kita harus tinggalkan perbuatan itu. Ya, baik berbuang sampah sembarangan kan entengnya. Ketika orang kayak membalik bikin sampah kakak, sementara fungsi kali adalah mengaliri air ke sawah. Karena sampah kurang dipijat ke kali, kemudian jadi terhambat arusnya. Orang ada ibadah, nggak lama sehingga kalau begitu China terlancar sehingga timbul kebanjiran. Geus banjir mah anu disalahkeun pemerintah deui kan kitu nya. Ketika urang misalkan buat imah, tah berarti urang kudu di planning, kudu direncanakeun buat airna ka mana nya, nyeun sepitek di mana, cai hujan turuna ka mana. Ulah sampai cai hujan anu ku urang geus dijieun di imah eta lumpatna katana baratur atau tetangga ulah eta disabua nya dianggapna sepele tah kejadian susah ieu dulu. Nah, kan biasa gitu lah. Jeung dulu ali urang mah alhamdulillah bannya urang hari lu kene mah masih akut. Coba musyawarah dulu anak injuran. Nah, geus tadi ge teh nyaman jadi rada buta. Jadi urang disiapkeun drainasena nya sepalna air ruangan coberana segala sesuatunya supaya memang kita membangun rumah itu menjadi maslahat, menjadi manfaat untuk urang dan lingkungan sekitarnya. Itulah sampai ketika urang membuat sebuah drainase di hadap imam urang terus bauna kemana-mana kita sarua jangan tanda-tanda air coberan boga air. Nah, atuh naon eta bauna ka air di sarua. Kan seperti di urang banyak. Nah, jadi itu pun sama apabila memang membuat sesuatu tetangga kita tidak nyaman, maka itu juga termasuk sesuatu yang melanggar hukum syariat. Dan itu termasuk dosa kecil yang memang kita anggap remeh. Ya, jadi janganlah kita membuat sesuatu orang lain menderita. Nanti tak sekolah di urang, anu jualan di tengah jalan, kan bisa kadang aja. Kita menghambat macet lain. Waduh, berarti kumaha? Nah, solusinya berarti pemerintah atau masyarakat memberikan lahan untuk para pedagang sehingga tidak berjualan di tengah jalan. Ya. Karena pernah kalau bikin markas di mana terbaru penghitungan pesantrennya baru kolamnya dapur pas hari Minggu. Jadi 2 minggu kita lumayan. Jadi itu kena pasar kaget. Lompat ke rajin dirajin benar pasar kaget, lompat kaget benar dijati, masya Allah. Kan kebiasaan, berarti kan menghambat seseorang untuk berjalan. Nah itu pun sama. Jadi berikan spare untuk orang berjalan, untuk lalu lintas supaya semuanya lancar kami. Jangan sampai membuat seseorang menjadi macet, waktunya jadi terhambat. Nah maksudnya yang berjualan habis itu berjualan tidak. Alasan itu kadang-kadangnya tapi masih
masih ada cara yang lain yang lebih bagus. Jadi jangan sampai kita itu lahir dubal sigor, yaitu meremehkan dosa-dosa yang sangat kecil. Karena apa? Rubbama yakunu ghadabullah ta'ala, bahwa Allah akan menjadi murka fitil kasigor, karena dosa-dosa yang kita anggap kecil. Nah, di dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-15 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Kata Allah, ittalaqawnahu bi alsinatikum. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut. Wa taquluna bi afwahikum, dan kamu katakan dengan mulutmu ma laisa lakum bihi ilmu, apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Wa tahsabunahu hayyina, dan kamu menganggapnya remeh, menganggapnya kecil. Bahwa indallahi azim, padahal dalam pandangan Allah itu adalah persoalan yang besar. Termasuk berarti bohong. Ada berita yang belum tentu kebenarannya, langsung kita sebarkan. Dan apa? Padahal malai salakum bihi ilmu, kita tidak tahu sedikit pun tentang sesuatu itu. Wa tahsabunahu hayyina, dan kamu menganggapnya remeh. Wa huwa indallahi azim, padahal dalam pandangan Allah itu adalah persoalan yang sangat besar. Dimengerti juga. Nah, jadi janganlah kita menyebarkan sebuah informasi yang memang kebenarannya belum kita ketahui. Contoh misalnya, tatkala kita melihat istri kita selingkuh misalnya, ya, dibawa menjelma ke hotelnya. Nah, kemudian kurang kanyawan langsung eta mapannya. Ari geus ngaranna duaan nya bikin jendela tidak naon deui cenanya. Nah, sementara saksi urang teu boga. Kan sibuk lamun urang neangan saksi, geus langsung kaburu. Oh, tah kumaha? Tah emang di dalam surat An-Nur ayat anu ke-11, apabila kita melihat seseorang yang sedang selingkuh misalkan, kemudian kita melihat dan tidak ada saksi, maka kita harus bersaksi sebanyak 4 kali bersaksi. Yang kelimanya adalah kita siap untuk dilaknat apabila memang kita berbohong. Kita siap menerima azab dari Allah apabila kita berbohong, maka kesaksiannya itu diterima. Karena memang ada sahabat Nabi ketika itu istrinya selingkuh dengan temannya sendiri. Kemudian suaminya melihat. Ketika suaminya melihat, kemudian dia melapor kepada Rasulullah karena dia mencari 4 orang saksi tidak mungkin kan ya. Nah, maka dia langsung bertanya kepada Rasulullah tentang peristiwa yang dialami oleh istrinya dengan selingkuhannya. Maka Rasulullah SAW menyuruh bersaksi sebanyak 4 kali, dan 1 kalinya adalah siap menerima azab dari Allah apabila memang kesaksiannya berbohong. Nah, ini diperbolehkan kalau memang kita tidak ada saksi. Karena ketika istrinya dipanggil, suaminya dipanggil, istrinya malah menyalahkan suaminya. Itunya. Jadi pada dasarnya apabila kita baru melihat seseorang berduaan, nah, jadi kalau masih
SMP ke mana, tentunya jangan sampai ketika kita melihat seseorang langsung kita menyebarkan berita bahwa berita yang tidak benar. Ya, jadi perlu diwati karena memang menurut kita dianggap remeh, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang sangat besar. Karena apa? Khawatir kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, khawatir menjadi fitnah. Wal fitnatu akbaru minal, bahwa fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, itu misalkan ada sesuatu orang yang memang tidak mengatakan demikian, orang dikatakan demikian, si anu ngomong itu, ditambah-tambahannya, si anu memang sungguh dia mau menanggal guru, memang benar, kan bagi jawab menunggal guru lagi. Ya, gimana? Dalam waktu berharga etiknya, orang lanjut beranggapan seseorang itu telah musyrik, apalagi pesugihan, begitu. Berarti orang lamun kurang nyaho lebih baik kurang diam. Karena kalau tetangga kurang usaha sukses, usaha maju, berarti alhamdulillah minimal kurang senang melihat orang lain senang. Ya, kurang bahagia melihat orang lain bahagia, kurang ketika jelema atau tetangga kurang bahagia, kurang malah masuk rumah sakit ulah gitu ya. Jadi bebaskanlah pikiran karena memang setiap manusia rezekinya itu berbeda. Ya, jauhilah segala prasangka buruk karena memang prasangka buruk itu adalah sebagian daripada dosa. Ya. Dosa keras gitu tak. Ulah sampai kita menganggap dosa yang kecil itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratil dzunub." Kata Rasulullah, jauhilah kalian dari dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Itu surat dijauhkan. Ya, dosa-dosa yang memang kita anggap remeh. Ngomong narada kasar, kurang dihindari, itunya nyakitin orang kudu dihindari. Ya, fa innahunna yajtami'na 'ala rajul. Karena dosa yang kecil itu yajtami'na apabila berkumpul 'ala rajul pada diri seseorang hatta yuhlikna, maka akan bisa membinasakan dirinya. Jadi dosa yang kita anggap remeh, dosa yang kita anggap kecil, ya itu akan membinasakan diri kita sendiri. Ya, seperti hutang, misalkan 1.000, 2.000, kan dalam bayarnya, hutang deui, gampang bayarnya, itu kenapa jadi lumpuh, ya jadi bawah, hutangnya, insya Allah bayarnya poe Senin, ayat tenang bagus, poe Senin. Nah, tanya lah Senin iraha, gitunya. Kalau Senin mah loba masalah. Senin hareum. Senin hareum. Nah, jadi lamun kurang berbuat janji, insya Allah lamun saya aya milik, kayak langsung dibayar. Ya, besi kurang ditebut tanggal, bingung gitunya. Supaya insya Allah paling lambat kurang lebih sebulan. Ya, jadi janganlah kita menambah apabila kita sudah berjanji. Kalau memang kita tidak mampu membayarnya, maka minimal kita memberikan informasi. Mohon maaf ya, lalu kemarin saya kirim 100.000 dan bisa bayar dulu. Ya, mah saya dipakai anak sekolah dulu. Yang kurang mereka mulai cicingan baik gitu tak. Maksudnya, guys cek anu udah gentar lah. Saya ikhlas bisa dipakai sekolah lebih bagus gitunya. Fa'antasadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kita memberikan sedekah, membebaskan kepada orang yang berhutang kepada kita, maka pahalanya sangat luar biasa.
lamun jelema can bisa bayar utang maka berilah tempo. Wa in kana tu usratin fana diratu ila maisar sampai dia bisa membayarnya. Jadi berikan tempo geus tenan irana bae kapan bayar. Tapi lebih baik kan wa arqasod daku wa yudaku ikutu ta'lamu. Jika kamu menyedekahkannya maka itu jauh lebih baik. Ya, bisa kira-kira dengan buka hutang terus dia bisa bayar, guys, saya ikhlas itu. Ya, secara matematik uang kita berkurang, tetapi menurut matematika Allah, ketika kita membebaskan hutang kepada orang lain, kita rezeki itu selalu mengalir dari arah yang kita tidak sangka-sangka, karena kita telah membebaskan telah memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Di ibu utama gereja 10 gram nah, atau tenang pasti kurang akan dibalas lebih daripada 10 gram. Yang yakinlah itu, karena ini adalah ayat Allah, tidak akan mungkin Allah itu tidak janji. Ya, apabila memang ada seseorang yang memang tidak mampu membayar hutang, maka kita lebih baik dibebaskan. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doroba lahuna mathalan. Nah, memberikan sebuah perumpamaan dari dosa yang kecil itu. Nah, kama tali qaumin nazalul ardha falah. Jadi seperti seseorang yang berada di tengah padang lapang yang sangat luas. Nah, jadi ibarat teman ayat pembina pramuka mengajak siswanya pergi ke gunung untuk camping, pergi ke tanah lapang yang luas. Fahadhara qaniul qaum. Nah, kemudian tiba waktunya mereka untuk memasak makanan. Nah, faja'ala rajul yang qaliqu fayajibul bil qut. Nah, kemudian salah seorang itu membawa sepotong kayu. Nah, udah pernah kayak gitu lainnya. Membawa kayu dikumpulkan kejer nyeun naon tah. Api unggunnya kejer masak. Nah, wa rajulu yajibul bil qut, dan yang lainnya juga membawa sepotong kayu hatta jamahu sawadan. Maka hingga akhirnya dari sesuatu yang sedikit itu akan menjadi kayu yang banyak. Fa'ajjaru nar, maka mereka pun menyalakan api wa aqalu ma qadafu fiha, dan mereka memasak makanan yang mereka masukkan di dalamnya. Jadi itu dah dosa kecil mah. Pas kayu dikumpulkeun hiji, anu lain hiji, tentunya jadi numpuk dan jadi bisa menjadikan api yang sangat besar. Nah, itulah Rasulullah memberikan perumpamaan seperti itu. Jadi seperti seseorang yang pergi ke tanah lapang, singgah di tanah lapang, ya, kemudian juga ketika datang pada waktu makan, seseorang selalu membawa satu orang satu kayu. Terus dikumpulkan lah, itu lah dosa-dosa kecil seperti mah dikumpulkan hiji aida satu dilakukan dua korma, maka kita akan menjadi bukit banyak. Maka Rasulullah mewanti jangan sampai kita meremehkan sesuatu dosa yang kecil. Ya, marilah mulai sekarang kita jangan remehkan orang yang kecilnya, dan juga kita jangan sampai menunda waktu sholat. Ketika sholat sudah ketika azan sudah dikumandangkan, kemudian kita lihat TikTok, kita lihat IG, lihat status orang, bentuknya mana? Nah, gede, chat komat, ya, guys komat karena HP dibayar. Isukan naon? Guys komat, nah kiri baik tanggung, nah nama sholat jadi ketinggalan. Nah, itu kita selalu menunda-nunda waktu sholat. Jangan juga kita meremehkan sesuatu yang
haram, jangan juga kita ngomong yang kasar, dan juga kita jangan sampai meremehkan utang kita yang kecil, karena sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Berbuat baiklah meskipun itu dianggap sesuatu yang memang kita anggap kecil. Semoga dengan berbuat baik itu akan menjadi pahala yang besar dan menjadi wasilah kita bisa mendapatkan syafaat dan ridhonya Allah. Ya, kan pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali pernah bermimpi dipanggil oleh Allah. Atas dasar apa Imam Al-Ghazali dipanggil oleh Allah? Ketika ditanya oleh Allah kepada Imam Al-Ghazali, karena memang saya banyak berbuat ibadah, itu saya banyak, saya selalu taat kepadamu ya Allah. Kata Allah, lah bukan itu. Apa? Ketika kamu menulis, kemudian ada lalat yang menempel di pulpennya, kemudian kamu beri lalat itu minum sehingga sampai kenyang. Nah, itulah sesuatu yang menjadikan kamu dipanggil oleh tuh sesuatu yang kecil. Ya, jadi apapun kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun kita lakukan. Kayak paku di jalan, copot, buat kantor sampah. Ya, itu. Punya duit 1.000, masukkan ke kotak masjid. Daripada membuat bisnis dengan debu-debu, nggak bisa. Itu namanya kemudian berarti ya. Karena memang setiap langkah menuju kebaikan adalah satu tangga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Zalzalah Allah menjelaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah pun, maka dia akan mendapatkan balasan sekecil apapun itu. Ya, misalkan air pecah batu lalu kurang dipungut, sama, itu pun menjadi sebuah kebaikan dan bernilai pahala. Tapi sebaliknya, bahwa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, dan barang siapa yang berbuat kejelekan seberat darah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan saya pribadi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka mesti ada yang ditanyakan, disilakan. Ya. Daripada ribut dengan bagus ya pertanyaan Mang kami cina. Kumaha cina lamun jalma nu hajat untuk jalan. Lo banyak juga berartinya. Ya. Iya. Sarua berarti. Apakah yang kita termasuk dosa atau tidaknya? Jadi kalau kita bicara mengukur dosa atau tidak, memang ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ketika kita melakukan sesuatu itu harus bisa memberikan sebuah kemaslahatan. Jangan sampai merugikan orang lain. Tapi jangan lahana di seluruh ini. Ya, jadi kumaha mun eta? Punyalah tebal bae. Jadi macam kana ulah baheula kalau ulah bawa ke jalan. Itu payah apa yang mau pakai? Kan gitu kan bapaknya.
lebih baik kita memberikan sebuah jalan kepada orang yang memang berlalu lalang. Kalaupun memang misalnya itu tuh berarti harus ada solusi, ya berikan arah. Ya, atau dalam hal ini kita harus bisa mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Itu sebenarnya namanya. Sebab lamun ibu rumah masih meninggal masih bisa ada jalan alternatif. Tapi kalau di kota-kota besar banyak ngeganggu jalan terus membuat kemacetan itu yang parah. Jadi lebih baik memang kudu nama kalau orang ayah anak sebenarnya ayah tempat untuk disewa jeung hajatan sehingga ketika hajatan tidak mengganggu banyak orang. Apakah memang cuma dosa atau kecil kumaha? Orang mengindikasikannya namanya. Kalau memang banyak mudorotnya, ya berarti dimungkinkan akan mendapatkan sebuah balasan dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, kalaupun memang misalnya kita memberikan atau menutup jalan, maka lebih baik harus ada solusi atau jalan untuk orang lain. Jadi mulai tutup kabeh bisa banyak. Tapi itu kan orang ini jadi bukan jalan atau ya. Benar tujuannya baru, ya. Kalau misalnya dilakukan sebuah besar kegiatan hari-hari besar, apa di urangnya? Lamun kayak kegiatan maulid ternyata mengganggu jalan, ya. Jadi macet di mana-mana. Kalau bisa mah kayak kegiatan maulid jadi lancar, jalan keliru lancar, itu sudah sampai mengganggu seseorang untuk berlalu lalang. Ya. Jadi teman dilihat banyak manfaatnya apa, mudaratnya nih. Namun banyak mudaratnya lebih baik kita hindari. Manfaatnya bagi yang hajat. Ini manfaatnya bagi yang hajat. Mudaratnya bagi yang orang jalan. Orang jalan gitunya. Iya. Di kampung Jadi mah lebih baik mah aya disiapkan aula tempat lebih baik nyewa gitunya di urang teh aya sebutan naon sih? Padepokannya gitu menurutnya. Oh, gedung serbaguna GSG gitu ta. Ya. Di sepatan Atau bisa kan orang acara nyewa-nyewa buludan. karena kalau kosong kan ya. Jalan macet. Kalau banyak tanda kosong untuk disewakeun gitu. Berat masalahnya memang lamun urang geus menyengsarakeun jalma anu lewat. Khawatir tadi pan. Jalmana bendu ya cenah gara-gara dia hajatan di aing muter tah geus supaya di jalma kitu bae tah. Berarti kan jalma geus dianiaya, terzolimi. Ya. Makanya supaya menghindari itu kita lebih baik jangan sampai menggunakan fasilitas umum. Kita mendapatkan izin dari pemerintah tempat, lebih baik kita mencari yang memang dianggap tidak membahayakan dan juga orang lain bisa ya. Ustaz, Makanya. masalah utang tadi dah. Karena kita mayar, sudah itu utangnya gede. Hari suami nama pun tadi, hari nontah ngaikhlaskeun gitu tak. Hari pamajikan mah itu yang dibayar bae, tapi mata. Apa termasuk ke surat Al-An'am? Manja abil hasanati falahu ajrun salihah. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan itu akan dibalas dengan 10 pahalanya itu. Dengan istrinya mah marah baik tah. Yang dibayar baik, ya gede. Ya. Karena kalau utangna ke suamina apa ke istri dapat gitunya. Pokoknya kaduan begitu. Kan antara hartanya kan beda antara harta suami dan harta istri. Makanya dia kudu ditegaskan ketika kurang memberikan pinjaman. Jadi lamun harta bersama, harta gonong ini berarti hasil usaha bersama. Tapi ai gaji urang mah berarti eta harta urang. Itu ngajita. Model misalnya
kurang boga gaji misalkan 5 juta, uang belanja 3 juta, berarti kan 2 juta kan duit kurang bang. Ayah minjem 1 juta, lain di uang belanja, nyata di uang 2 juta tadi, ya. Berarti itu mah duit kurang. Ketika orangnya tidak mampu bayar, yang pinjam itu. Pemajikan kudu yang dibayar baik, suamina ngaiklasin. Nah, yang pertama berarti sang suami harus memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada sang istri. Ya gitu. Karena memang menolong orang lain itu adalah merupakan sebuah Kebaikan. amalan yang baik dan kebaikan yang harus kita lakukan. Diri wa Takwa. lama ayat 2-nya. Kalaupun memang kecuali memang kita duit pemajikan, duit simpenan. Pokoknya mata mah duit buan bae, Bang. Oh, duit buat gitu. Dalam duit bodong ini berarti kudu ada persetujuan dari salah satunya. Kalau memang harta berdua, ya berarti harus ada persetujuan suami dan juga ada persetujuan istri. Kalau memang istrinya tidak setuju pengen dibayar, ya berarti harus dibayar. Itu kan pasti kayak nyawa sih. Pemajikannya kita aku cari cari nyambut. Sebenarnya paling nggak 1 juta kabehan. Tiba-tiba si laki ngajak ke mayar-mayar di langsung pikir. Apa pemajikan sama semua. Oh gitunya. Mana dia kelas gitu, tapi kan pakai jatuh. Tapi kuduna diucap kurang. Ketika kurang membebaskan utang, aku orang tuh ngomong ke jalan mana? Dia udah kudu ngomong aja. Capek. Guys, ente guys kudu mikiran bayar, kurang diiklasin. Di kudu aya ucapan gitu di urang. Nyepan tadi pastinya si pemajikan nanya aku tuh si Ancan marah kena bayar tang kayu. Oh, baik lagi. Nah, berarti laki yang bijak bukan duit atau duit setelah kita tak? Dit, sekarang iya dah, guys. Dan aku nih gajian bulannya mana? Oh, gitu. Puyeng. Ya, memang jangan dianggap remeh sih memang kata-kata Kita mau esek. Jadi kalau memang pemajikan aja saya baik, kurang nggak ikhlasin, berarti solusinya kumaha? Kurang udah buka duit, kerja mereka apa? Pemajikan. Lalu kita mengaji itu sebenarnya. Ngelah, macam ngelah. Gitu ya, kita dah, kan gitu kan, padahal duit kurang, nah iya tadi kan nanti si anu kan, harus dibayar, terus cicing, Ngomong punya lain. Kodek. Baik kepake kacing. Mahal nih, Pak. Iya. Intinya kalau suami kudu tegas. Enggak bisa. Jelas nama. Mau tidak mau, enggak. Lain. Tinggal ke dijelasin. Ya, jadi Pokoknya minta kami ya mau itu baik, apa yang mau aku nyana. Oh gitu. Kudu tegas, kudu salah aki. Pimpinan di ibu rumah tangga, nanti rumah tangga. Ya, jadi orang juga sih, karena memang istri harus taat kepada Suami. Tapi tegas ke, apa yang tegas gitu ya. Banyak ya. Cuma itu lagi ngelah pemajikan. Oh, gitu. Jadi sebenarnya bola macelik cikang lain. Boro ya banyak pemikiran. Bener. Ya tadi ya. Ah, Aku nih mah. cuma Soal hajatan kayaknya itu namanya panjang. panjangnya. Seumpamana orang tanpa sepengetahuan ataupun nyaok itu ditulis tidak undangannya turut mengundang Iya. atau mengangkat hajat. Babeja gitu ngasih istilah ayah bes dirinya. Iya. Terus hajatan anak nanggap dangdut geus zaman ayeuna mah dangdut lah geus kebaikan lah jelas geus mah. Urang ka bawah tapi kita dirinya. Iya. Undangan. Kita undangan turut mengundang. Diundang kan Ayat sambutannya. Ya, ke bawah. Tapi udah di bejaannya. Pokoknya mah di itu kumaha sistem dirinya. Nyaho jeung katulis. Memang ketika yang baik ketika kita mau hajatan ya yang pertama memang kalau di dalam kitab Hasyiah Jama' Makna Syarih Minhaj itu karya Sulaiman bin Umar
dikatakan bahwa na'am apabila memang sesuatu itu adalah dianggap lumrah dari masyarakat tersebut seperti penggalian tanah, kemudian juga hajatan, selama mereka meletakkan sisa bagian untuk orang lain juga tidak apa-apa. Itu satu yang pertama terkait dengan jalan yang dipakai oleh masyarakat ketika hajatan. Jadi kalau memang dianggap sebuah kebiasaan masyarakat itu tidak apa-apa. Yang penting disisakan sebagian untuk jalan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu ditulis dalam turut mengundang, turut mengangkat hajat, kemudian hajatan menangkap berani. Nah, begitunya apa kurang terbawa orang? Nah, satu biasanya yang pertama kan tujuan daripada menulis seseorang itu mengundang ataupun mengangkat hajat biasanya namun supaya yang menerima undangan itu tahu sebenarnya ini keluarnya dari mana. Nah, ini dari siapa? Anaknya siapa kan tentunya. Mengangkat hajat kan untuk membakar hajat biasanya besan. Kemudian namun kita orang tua, kakak, adik segala-galanya kami dicatat. Nah, adapun nama urusan misalkan anu hajat dan angkat dangdut, nah, berarti lain ceritanya gitunya. Apakah memang dibawa atau tidak? Nah, lebih baik anu ayat di mengangkat hajat diberi wajengan cek saya namanya ya lamun ente nulis ngaran saya di turun kemudian mengangkat hajat wanti menangkap dangdut gitu caranya karena khawatir tadi ngaran menangkap dangdut teh artinya besi lomba anu dagang cair bagi kita sehingga terjadilah sebuah kemaksiatan. Banyak orang yang membuka karena wasilah ayat dan harus kita hindari. Tapi tujuannya kan baiknya yang perlu mengundang itu adalah supaya orang lain itu mengetahui silsilah daripada keluarga yang hajat itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan sudah dianggap lumrah memasukkan nama mengangkat hajat turut mengundang tanpa memberitahu orangnya, maka itu dijadikan sebuah al-ada al-muhammad. Jadi dalam kaidah usul itu bahwa kebiasaan itu bisa dijadikan standar hukum, akan tetapi apabila memang melanggar syariat maka lebih baik kita beri tahu ya, jadi udah cicingin gitunya. Nah, karena memang kadang-kadang lah menangkap dangdut ya loba mudah-mudahan timbang manfaatnya. Jadi kan lah nangkap dangdut lain lumayan lain. Ketua mahalnya. 11 juta ini guys. Omang 10 juta lain dangdut. Nangkap dangdut. 10 juta 5 juta lumayan ya. 50 juta. Oh, kepada karaoke gitu. Iya. Nah, jadi memang kalau memang dianggap lumrah untuk tulisan dalam undangan baik mengangkat hajat maupun undangan itulah tidak ada apa-apa selama memang tidak disalah gunakannya. Wallahu a'lam. Si ayah juga dia kan lainnya musim hujan. Aduh, rek sholat ke masjid. Syukurna eta turun paham dia. Ulah pernah lihat lain sekali tahunan. Dinaikkan bae ke masjid. Lalu musim hujan, kita takutnya kali. Lalu tukang ini servis lah punya menaik orang. Mabot. Oh, eta angkat di. Lantai kemana itu di lorong belakang itu ngangkut kan dia bagi diri pula eta kudu kitu kan ngomong gitu kumaha eta sekiranya kan pertama yang kalau di sekolah aja mau itu royal loh itu kan royal loh sama tuh lemon ada. Iya. Memang seyogianya sebenarnya orang tulisan itu umi Allah apa batas suci itu ayatnya berarti Iya batas suci. ayatnya
Bata suci. Berarti kalau memang ada tulisan bata suci, berarti pihak DKM bahwa sampai disitulah sendal untuk ditempatkan. Ya. Berarti selama memang tidak ada ketentuan bata suci, nah itu bisa dianggap sebagai kebiasaan jamaah. Ya. Kebiasaan jamaah apabila memang dianggap itu tempat sendal, ya berarti nggak ada masalah. Kalau kecuali memang ada teguran dari DKM bahwa disinilah bukan tempat sendal, maka ya di tempat yang lain. Itu mah Kan, Itunya. itu pribadi Pribadi pula mah. macam mana naik puntung digaji. Oh gitu. Kalau menurut pribadi pula gitu kayaknya orang awam itu lemah. Gimana anak itu? Oh, gitu jadinya. Kalau lagi naik-naikkan. Menjalankan lagi, naik. Ya, itu kan video aja dia. Nanti juga masuk dalam video mah. Maksudnya ditanya karir iya apa di terasnya? Digigit, digigit, naik ke luhur, kenal ke Bangkok, sedang budak putih. Oh saya tanya kaki di blendnya. Ayo tulisannya terlalu ini. Tulisan. Nah, berarti lah masalah bawa tulisan. Kalau memang dianggap sebagian untuk tempat nasional nggak ada masalah. Kalau menurut saya yang tadi nggak ada masalah. Berarti larangan. Larangan. Selama tidak ada kalimat batas suci. Kan biasanya ada tulisannya. Jangan mana apa teh udang deh. Oh, gitu. Kudu nama buka rasa. Begitunya. Kudu amat. Nah, Tetap nusalah mah DKM. oh gitu ya. Karena tulisan di dinya larangan. Berarti kan kita mah kudu ayat tulisan emang Polisi gak polisi mau ngalangnya bah polisi masalah mana? Kenapa? Terus saya mau pakai pedoman aja hijau, gimana naik puntung dibayar. Gimana? Tadi harus itu tanya. Nah, kan kadang-kadang ayat minta itu tempat sendal. Ayat. Cuma sering Karena memang menganggap itu tempat sendal. Ya. Karena memang bacaan. Bacaan. Jadi nanti anggapan orang memang ini adalah tempat suci, tapi anggapan orang lain untuk itu adalah tempat suci. Jadi orang tidak bisa menyalahkan kecuali memang ayat bacaan suci. Baru kita bisa mengklaim bahwa ini adalah tidak diperbolehkan sudah ditempatkan di sini. Kasih panah aja, panah. Kode panah. Coba dibeda kode berarti. Kode panah. KM. Iya. Ya oke, kita perlu baca, ketika coba kayak mana lain gitu. Lupa kebiasaan masyarakat pura. Jadi kalau ukuran itu kan, ya, seperti di dia terlihat kan, dianggap kan tempat sedang, lomba. Jadi itu masalah gitu ya. Dibawa dibawa pengimaman atau piramida ulah gitu Karena nana asal diplastikan. diplastikan kan yang orang kerja sering Di Istiqlal eta bisa masih. diplastikan di bawah sholat karena yang plastiknya bersih Tapi aja marbot sih. Dia kan marbot. Begitunya. Marbot digaji kita hijau. oh gitu ya Kalau naik marbot digaji. waduh memang kan kebersihan itu memang harus kita jaga, jadi orang sering sadar diri baik gitunya. An-nadofatu minal iman. Minal iman untuk Kebersihan itu manusianya. jadi lamun misalkan memang dianggap kotor, berarti wayang kita bakal pami batas suci di berean gitunya. Mulai isukan ta, berian ta. Setuju. Lamun digigit PR. Sedang pula lagi. Jalan. Lamun digigit eta senang di jalan. Ganti ke Tangan sana. saya tangan 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 tangga. Tangga. Tangga apa sih tangganya? Di jalan mah tuh asal di jalan mah karunya geus kadepak naon. Makanya lamun misalkan sebentar di jalan mah ulah jadi ya tenang. Aja lah di jalan mah di batam di jalan geus kadepak kalau udah lagi. Itu kan lagi di kalian motor. Emo kami. Burung batang udah dibori deh najis, urut mandian mayit baik. Oh gitu. Yuk. Udah kami bersih. Hari mait mah teu nerji. Hah? Hari mait mah teu nerji. Najis nungisim mah. Anu misi mah niru. Cuma statusnya cuma dimaafkan namun memang dianggap sebuah kebiasaan kecuali memang ayat larangan yang bisa jadinya. Iya betul.
Walaupun kita mau memberikan edukasi, memberikan arahan itu dengan arahan yang baik, memberikan contoh. Ngomong larangan tetap aja masih dilanggar. Karena kita mah Sekali manusianya. berarti Dilarang parkir di derek mengamuk. remeh ya temannya, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah, salah ya teman. Kalau saya tulisan batas suci, nah berarti lah diteketkan berarti dosa ya teman. Betul. Karena memang ayat bacaan. Memang perlu sih kita batas suci memang. Dan supaya nyaho ya, bahwa itu adalah tidak bukan untuk ditempatkan oleh alas kaki. Ya, jadi alas kaki sampai dengan tulisan batas suci. Gitu, ya. Karena itu tadi kan mesti Jerman terpaham, ditekin baik maksudnya. Lain cara sama orang buta. Tahu cara gitu. Benar. Lain cara namanya. Orang buta Di mah mana tulis. sendal di bawah baik di Mekah. Oh gitu ya. Dan jing baik. Orang buta mah tulis susah. Tapi kan di tasnya tuh nggak semuanya. Atau segala di arangan tetap aja lah. Di arangan selalu aja. Makan rumah nih. Masih ada. Cuma sendal lagi kebagian baik. Berarti tadi segala sesuatu memang dikembalikan kepada diri kita. Kalau diri kita selalu berbuat baik, insya Allah apapun yang ada dalam kehidupan kita akan menjadi baik. Apabila memang kita selalu berbuat buruk, maka keburukan pun akan selalu datang kepada kehidupan kita. Insya Allah ya. Teruslah berbuat baik sekecil apapun itu, pasti Allah akan perlihatkan ganjarannya. Jadi mulai sampai bosan untuk berbuat baik mah, intinya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Dan kita juga jangan sampai menganggap sesuatu yang salah itu menjadi sebuah kebiasaan, sesuatu yang memang dosa yang kita lakukan dianggap kecil, itu juga jangan sampai kita lakukan, karena hakikatnya tidak ada dosa yang kecil. Apabila selalu dilakukan tiap hari maka akan menjadi dosa besar. Tidak ada dosa yang besar apabila kita selalu membaca istighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ayat ini? Nah, kalau tidak ada berarti kita. Lah ide yang pura ya. Oh, silakan. Dia mah titipan usul. Tidak makan kene. Amin. Titipan mah penyambung lidah. Maca Quran manfaatna loba, faedahna loba, bahkan ganjarannya gede. Betul. Tapi ayat kalimat hati-hati membaca Quran karena Quran bisa mengajar umat. Jadinya Al-Quran apa di hadis? Inyawa sama mau hijau atau mau nanau tenyawa kalau kita anu hati-hati membaca Quran karena Quran bisa mengajakmu. Memang mananya masih loba, kita masih bersifat umumnya. Bisa mengajarmu satu, bisa juga ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, kemudian kita ingin dianggap ahli Quran. Bisa, berarti kan ada sifat dia di dalam diri kita. Nah, itu pun bisa mengajak diri orang. Ketika kita pintar membaca Al-Quran, kemudian ingin selalu menjadi imam. Namun terjadi imam, ngambek, bisa kita. Itu satu. Itu pun sama, itu akan membuat sebuah keburukan kepada diri. Atau kita membaca Al-Quran karena memang ingin sesuatu dipuji orang, itu pun sama. Ya, jadi tergantung kepada niat daripada diri seseorang ya. Tapi harus punya wudu dulu nggak sih? Kalau baca Quran tidak mesti punya wudu, tapi memang disunahkan lebih afdal memiliki wudu. Nah, kalau kita mau membaca Al-Quran dengan pegang mushaf, maka diwajibkan wudu. Tapi kan baca Quran dengan megang mushaf, dengan megang HP, dengan tidak megang apa-apa. Jadi ketika kita di jalan, agar hafalan kita ingat terus, nggak apa-apa terbuka wudu kayak baca baik, bagus. Oh sambil tidur?
Bener lo bang, kita kan namun sambil tidur ketika orang Kapan tidur? mau tidur membaca surat Al-Mulk. baca Quran sambil tidur. Ya lebih bagus ya. Begini nih. Enggak apa-apa gitu. Baca surat Al-Mulk gitunya tenan naon gitunya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Bari HS gitu nya. Bari nyekal-nyekal pamajikan tenan gitu kayaknya. Bisa gitu. Pok. Gitu. Karena memang kalau orang tidur membaca surat Al-Mulk itu Allah akan selalu jaga. Dan tidurnya pun akan menjadi lebih nikmat. Saya biasanya bacanya bari HS emang kita. Terus baik kadang-kadang can anggeus geus HS di. Gitu doang kadang-kadang emang. Cuma lebih baik mah etika membaca Al-Qur'an adalah menghadap kiblat. Duduk gitu. Duduk, kemudian juga memakai pakaian yang rapi, kemudian juga memiliki wudu bebas dari hadas besar dan hadas. Satu lagi Sat. Heeh. Satu lagi nih. Iya. Kita si Andi can anggeus dia itu maksudnya kumaha gitu. Menurut Andi Pak. Quran anu ngajak Quran. kumaha. Kok kita nyawa lah bae teman-teman maksudnya nya hadis hadis apa? titipan dok iya nu dok anu nanya jadi mana mah aya jadi mana ngan diisi Oh, oke. kita mah non kita mah anu kalimat hati-hati membaca Quran nanti Quran mengajar kita mah senyaun ya nake Oh, apakah gitu, ya. betulna hadis apa mau hijau apakah hanya ala kadar Iya. putar senyaun Jadi memang kalau diniatkannya lurus mah sebenarnya mah insya Allah tenang naon. Cuma ulah sampai diniatkan untuk hal-hal yang memang yang lain gitu. Soal Quran mah mau ngajak jalan mah bawa. Kita tahu mah ngajak. Mesti bacana doang kurang bagus jadi seperti hayya 'alal falah. Gitu. Ada itu. Anu Salah arti gitu mah doang. hayya 'alal falah itu mah ayanan tasbih. wala Kita lamun palah jeung palah eta lain deui. Lain. Artinya lain deui. Lain lamun palah lamun palah kemenangan. Kemenangan ya. Lamun palah eta bapak tani. Oh, enggak. Jadi eta anu adatnya ngajak bapak tani. Tak bedana gitu. Emang multitafsir emang kita Emang kudu kayaknya. bagus baca Quran mah. Itu sih salah Salah huruf, arti. salah pengertian. Pengertian. Aina khosiin pan busuk. Lamun khosiin berbulu. Beda. Wa kullu qiradatan khosiin. Ulah khosiin. Salah. Kita beda nih doang. Bisa oge Quran ngajab tak bisa. Karena memang anu dibaca kurang salah. Salah. Pengertiannya salah. Makanya sadar guru berarti ya. Iya, guru mah pasti guru aya. Bukan guru silat lainnya. Nah, karena tadi dinya orang lamun orang hafal Quran kudu di murojaah terus supaya ulah sampai salah. Mangkan kudu setik-setik kudu diartikan lah seperti iya karena budu kan hanya kepada engkau saya menyembah. Nah, kepada Allah doang. Kepada Allah Itu doang. kan saja ente. Iya. Minta pertolongan kepada Allah untuk dikejar manusia jadi mah para wali dipentakan naon. Kan salah deui kan gitu. Iya. Nah, apa sedayana doa Allahumma tawil umurona atawa Allahumma tawil umurona ain jeung alif di Ya. perbedaanana. Nah, gitu. Coba lamun Allahumma tawil umurona pang panjakeun permasalahanku lah. Betul. Permasalahan kami. Lain umur kami. Heeh. Amun umurona mah naon panjangkeun umur lamun make alif mah permasalahan. urusan. Urusan jadi panjang urusan. Panjang. Mana ketik-ketik kudu belajar dari sini lah. Ya. Jadi ngerti. Jadi melapaskan memang tidak jangan sampai salah. Tapi kalau misalkan dalam tahap belajar mah masih dimampu sama ngajinya. Iya. Namun sedang belajar. Lain aya guruna suing. Aib dia baik. Oh, masing-masing aja. Kita anak muridnya dikali Guru pada turut bae. Aib. Tapi kita coba kita literatur itu di siangan cobanya. Apakah eta mahfuzah atau memang hadis? Tapi yang jelas memang kalau kita belajar Al-Qur'an, punya hafalan Quran, ya niatkan kita harus bisa menjaga kalimat-kalimat Allah, jangan dengan tujuan yang Itu jelas. yang lain gitu. Ya, sebab kalau orang niatkan babajaan orang bagus, orang aing disebut kori, eta ge termasuk ke dalam ria. Bisa ngajak diri orang sorangan kan gitu masih bisa kayaknya. Jadi memang kalau multitafsir itu namanya.
Ada jadinya datang dia Ah. jadi imam. Ada wadi ni kan, Hah? wadi ni jadi ini pun bagi wadi ni mah tengahnya mama ikan kata jadi dia mau amai, mama ikan itu salah, gitu deh baik. Oh gitu. Asal jadi imam amai ikan di juga kan, dia jurai pula sampai medalkan bibir. Oh gitu ya. Amai. Itu cendernya rame eta. Enggak, Hah? enggak maunya kan jadi berusaha mau Oke. Ya, aing ngaran babacaan surat mah memang hukumnya sunnah dalam sholat. Naon. Cuma memang ketika imam babacaan salah, ya diobrolkeun duaan bae gitu. Ulah sampai ke timah salah langsung dieukeun. Eta babacaan ulah kitu tah salah, ulah gitu. Jadi ngobrol-ngobrol duaan bae gitunya. Mun bisa mah dibawa bae ye Al-Qur'an gitu tah. Iya babacaan mohon maaf lain menggurui gitunya. Tadi Qur'an ieu coba deuleu Qur'an ulah kitu urang. Oh bukan berbeda sekedeung ya Al-Qur'an tah. Jadi itulah lebih baik. Kalau misalnya ditegur khawatir marah, ya berarti nanti ada seseorang anu jadi imam kemudian baca surat eta gitu. Supaya memberikan contoh. Tapi yakin insya Allah selama kurang yakin bahwa menurut imam sah berarti sholatnya sah. Apalagi surat, karena surat memang hukumnya adalah sunnah. Ya, gitu. itu asal dibidinya apa ya? Kalau sama ikan dia mau amai dia mau amai. Oh, gitu. Eta teh anu pailang tampilan deh. Aya bae nu tampilan. Nama pailang tampilan. Tadi jadi no, maka Udah iya Wak. Cuma kecil nih pertanyaannya. Kalau setiap wudhu samping apa harus diganti, apa dipakai di rumah ini? oh di rumah. Nah, kan nggak tahu najis, itu dosa kecil kan. Saya pernah larang sama anak ganti kain. Kadang-kadang coba dibawa ke kamar mandi. Ya. Nah, itu bagaimana? Sebab kalau yang kotor itu belum tentu najis. Kalau yang najis sudah pasti kotor. Nah, ukurannya adalah ada pada diri kita. Kalau kita menganggap ini adalah najis, yang lebih baik tuh kita hindari. Terus masalah celana dalam bagaimana? Hah? Celana dalam, apakah harus diganti juga? Kalau untuk ngambil air wudhu mah, ya sebenarnya mah kalau ada pakaian najis, Adanya biasanya udah lama belum pakai. Kadang-kadang pakai sholat. Gitu. Maksudnya kumaha itu paham cara dalam bae. Celana dalam bawa ke kamar mandi kencing, terus sholat langsung. Iya lain waktu kencingnya kena tai kita henteu. Ya pastilah namanya nyiprat ke air. Cepugu bisa. Bungkuk begini kan. Cara dalam Ganti celana dalam. dari Kumaha Pak? iya karena memang najis kan sesuatu yang memang harus kita bersihkan ya. Ketika kita kencing maka harus istinja, harus kita bersihkan dengan air. Maka mesti hati-hati ketika ada cipratan airnya. Jadi makanya kalau kencing di kamar mandi itu kita usahakan jangan dicuci dulu kemaluan kitanya. Harus kita siram dulu bekas air kencingnya supaya tidak nyiprat dengan perlahan-lahan gitunya. Apabila memang kita kencingnya duduk, dia memang disunahkan duduknya. Nah, kita siram dulu, barulah kita setelah disiram, setelah kencingnya sudah selesai, kita berdiri, kemudian siram. Nah, baru kita bersihkan kemaluan kita. Nah, itu yang menjaga-jaga. Nah, apabila kita yakin najis, berarti harus diganti. Nggak boleh di dalam sholat. Jadi ukurannya adalah
diri kita, hati kita gitunya. Yang karena cai kita tak henteu. Itu doang. Kurang cai, ari kurang rapi mah Cina. Lewat ewet tuh. Aduh, tetep ewet kalau kurang rapi mah ngajaga ieu na ya. Jangan kuku. Oh, jago. Kurang cai. Makanya hari saya lamun kan idiu nya. Tangis beres, arak ngantuk, arak siram, jadi aman gitu. Aman dari cipratan gitu doang. Cipratan doang sih. Cipratan. Jadi emang kepanjangan tan, cena buat babet. Hah? Jadi. Atau makanya kudu dicekelan gitu. Karena kudu dicekelan. Karena ngeri memang sesuatu yang kita anggap itu besi najis dong tadi kan? Iya. Kan menjadi batalnya sholat kita masalah. Karena dari air kencing itu kita harus lebih hati-hati. Ya. Makanya lah boleh habis kencing kita duduk, habis sudah keluar semua, saya bisa nangtung tak, nangtung karak disiram, karak dikumbah supaya tidak ada cipratan najis yang di bawah lantai itu. Kan lamun cat disiram mah besi urang dikumbah banyak. Kayak tadi hadap air tapak ceki besi cipratana mengenai pakaian urang. Patuain aja nanti kami sambil kabur sampai dipukul kayak nepeng ki yang mau kena. Ya. Nyosi babai diukur hes buat nyawa saya manggil balik sini pasut. Bisa buat hes. Ngompol. Betul. Sanajan salah kalian kotor ki batu bata. Oh gitu. Tuh. Ajar ini. Baik, pengamat punya wudhu, sholat, yang kotor ki batu bata. Nggak bohong nggak pemandikan dosa tuh tadi. Kamu nitut mana itut? Bata. Ayam ngontak ya tepat. Ini kan nyawa. Kalau nyawa ya. Ini menang betul kita kalau mata banyak orang kan dosa. Ayo karena bentuk ngabohong mah. Kamu ngabohong gitu mah tetap. Berarti di dinding banyak. Ngapira geus nyawana ka nyawa. Pengalaman mah ya. Jadi kan anu ngabohong anu bener teh kan tilu. Hiji ka pamajikan, dua ke strategi perang, katilu mendamaikan yang sedang berseteru. Nah, ini boleh berbohong dalam 3 kategori. Dan berbohong, berbohong ke pamajikan dalam arti supaya pamajikan tuh hatinya senang. Ketika masakan kurang garam ditanya enak-enak. Nah, itu mah teu naon. Pakaian dibelikan ke pamajikan bagus padahal mah hati orang jelek. Teu naon eta bong gitu. Nah, lamun bong nu tarima, ulah tetep bae dosa eta. Karena sudah mengalami istri urang. Tapi sok tadi kan menyebutkan. Oh gitu. Kata bodoh memang. Ya, itu doang memang. Tadi kayak panurang aran jeung pamajikannya di kamar bae urang sering terbuka semuanya, maka urusan muamalah ge kudu terbuka. Buka kabeh gitu ya. Tadi pikir dah apa dengan kalau video. Apa beda lah kalau tahu beda. Biasa begitu mah lamun teu babeja, nuntutna mah duit beak teu kapuguan. Ya, biasanya gitu. Karena kan berkahna istri aya di suami, begitupun sama istri. Tapi kalau kata kamu dia mau bisa coba deh. Ini kan mau berjasa. Iya enggak? Boleh tak? Amin.
Aduh teh didinya dengan makan udu. Oh ya. Enggak. Ente sayang. Geus. Geus. Geus saya mah. Kadi pada udu kadi. Kesan untuk ke bagian duduk. Ayo sapirin minum saya berdua ya. Pak, ini. Enggak rasa dikasih. Yang Pak sepakat. Tinggal nangis. Geus. Geus silakan. Cuma Pak, itu kan Pak Yunus ya? Ah. Oh, Pak Yunus itu kan. Lamun ke Minggu, Sabtu na ulahnya cenah kita. Kemarin gitu. Berarti Sabtu mah kan emang saya kan ya Sabtu itu Pak Yunus Pak. Nah, Minggu berarti itu. Ayo kemana apakah seterusnya? Apakah Seterusnya bisa napa Sabtu sebenarnya mah. Berhubung ya Sabtu mah saya cenah ganti almarhum ke Minggu. Tapi berhubung Minggu ieu mah geus ngomong ka panitia di ditu bisa. Semua bisa.